Sarwendah dan Giorgio Antonio terbang ke Korea di tengah konflik dengan Ruben Onsu. Konflik pasca perceraian antara Sarwendah dan Ruben Onsu kini mencapai titik didih tertinggi, tidak hanya melibatkan perseteruan finansial dan nafkah ratusan juta, tetapi juga perang hak asuh yang saling menuding. Di tengah badai tuduhan eksploitasi, klaim nafkah 188,7 juta rupiah, dan laporan debt collector yang menyatroni rumahnya, Sarwendah mengambil keputusan drastis, meninggalkan Indonesia dan terbang ke Korea bersama Giorgio Antonio. Perjalanan ini, yang diungkap Giorgio Antonio melalui stories Instagramnya, diinterpretasikan publik sebagai pelarian strategi Sarwendah untuk mencari kedamaian dan menjauh dari drama yang terus-menerus mengganggu. Namun, kepergian ini justru memicu serangan terbaru dari pihak Ruben Onsu. Minola Sebayang menuding Sarwendah telah mempersulit akses Ruben bertemu anak selama 2 bulan, bahkan mengklaim Sarwendah membelokkan anak dari pintu balet agar tidak bertemu ayahnya, semua demi kehadiran Giorgio Antonio. Keputusan Sarwendah untuk terbang ke Korea bersama Giorgio Antonio datang pada waktu yang sangat sensitif, hanya beberapa hari setelah kedua belah pihak terlibat dalam perang narasi finansial dan hukum. Giorgio Antonio membagikan video melalui stories eksklusif di Instagram, memperlihatkan Sarwendah duduk di sampingnya di pesawat bisnis. "Aku bawa Mamio. Mamio ada di sebelah aku dong," ucap Giorgio Antonio. Sarwendah terlihat melambaikan tangan ke kamera, mengonfirmasi keberadaan mereka berdua di tengah perjalanan internasional, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Warganet yang menonton video tersebut dengan cermat menyoroti wajah Sarwendah yang terlihat lelah, capek, dan kurang tidur, sebuah refleksi langsung dari tekanan yang ia hadapi. "Antiei, banyak hal yang menyedihkan. Mamio begitu bergantian masalah, untung ada Papio yang menguatkan sekarang." Orvi, kelihatan banget mata Mamio capek dan lelah. Kepergian ini adalah respons yang sangat manusiawi terhadap tekanan yang tak henti. Setelah rumahnya didatangi debt collector, masalah finansial RSO, dan ia dituduh mengeksploitasi anak, masalah hukum RSO, Sarwendah membutuhkan tempat aman dan dukungan emosional yang konstan, yang kini ia dapatkan dari Giorgio Antonio. Pelarian ini menunjukkan bahwa Giorgio Antonio bukan hanya pasangan romantis, tetapi jangkar emosional Sarwendah. Kepergian Sarwendah memicu serangan balik dari pihak Ruben Onsu. Minola Sebayang mengungkap bahwa Ruben Onsu merasa dipersulit bertemu anak selama 2 bulan terakhir, melanggar komitmen pertemuan 2-3 hari seminggu. Minola menceritakan momen dramatis di mana Ruben Onsu datang ke acara balet anaknya sambil membawa bunga. Namun, Ruben itu sudah hadir, bawa bunga, tapi kemudian anaknya nggak pernah keluar-keluar dari pintu itu, dibelokkan dari pintu yang lain. Minola Sebayang tidak berhenti di sana. Ia secara terang-terangan menuduh bahwa alasan dibalik pembatasan akses dan pemblokan anak itu adalah kehadiran Giorgio Antonio. Rupanya pada waktu momen itu dia ingin bersama dengan seseorang, ucap Minola sambil menunjukkan tangkapan layar video yang memperlihatkan Giorgio Antonio di acara balet Putri Ruben dan Sarwendah. Minola juga menegaskan bahwa Ruben Onsu sampai harus ngemis seorang ayah kepada mantan istrinya untuk bisa mengantar anak ke sekolah, sebuah pernyataan yang dramatis untuk mendukung narasi pembatasan akses. Narasi Ruben Onsu tentang pembatasan akses dan pemblokan anak adalah upaya untuk memperkuat tuduhan sebelumnya bahwa Giorgio Antonio adalah orang luar yang dipaksakan sebagai pengganti ayah. Tuduhan ini bertabrakan dengan fakta yang telah terekam. Thalia dan Tanya salting dan happy di dekat Giorgio Antonio. Jika anak-anak dibelokkan dari ayah kandungnya, itu bukan semata-mata karena paksaan ibu, tetapi bisa jadi karena anak-anak memilih lingkungan yang paling stabil dan nyaman, yang saat itu diwakili oleh kehadiran Papio. Sarwendah sendiri menegaskan ia selalu mengikuti keinginan anak-anaknya. Tuduhan bahwa Sarwendah rela membelokkan anak demi Giorgio Antonio justru semakin memperkuat narasi komitmen Sarwendah yang mutlak terhadap pasangan barunya. Hal ini memberikan bobot emosional pada semua sinyal sebelumnya. Kecemburuan Giorgio Antonio yang matang, kebucinan case HP Sarwendah, dan foto adat Jawa.
Kepergian ke Korea di tengah perseteruan ini dapat diartikan sebagai strategi Sarwendah untuk menetapkan batas tegas. Jeda dari serangan finansial. Setelah dituduh eksploitasi dan rumahnya disatroni debt collector yang mencari utang RSO, Sarwendah mengambil jeda dari tekanan finansial. Perencanaan masa depan. Perjalanan ini memberikan waktu dan ruang yang dibutuhkan Sarwendah dan Giorgio Antonio untuk memfinalisasi rencana pernikahan mereka tanpa gangguan media dan mantan suami. Dengan semua bukti komitmen, kamar anak, janji halal, dan kini perjalanan couple internasional, mereka diprediksi akan kembali dengan pengumuman resmi. Sarwendah menunjukkan bahwa kedamaian emosional anak-anaknya, yang terlihat lelah karena drama, adalah prioritas tertinggi. Jika kedamaian itu tidak bisa ditemukan di Jakarta karena ulah mantan suami, maka ia akan memboyongnya ke tempat yang jauh, didampingi figur yang memberikan stabilitas, yaitu Giorgio Antonio. Kisah cinta Sarwendah dan Giorgio makin panas tiap harinya. Tekan subscribe sekarang, biar kamu nggak ketinggalan kabar terbaru dari mereka.